Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Ya, pemirsa, di dalam tubuh kita ini banyak banget ya organ-organ yang kita nggak bisa ngelihat secara langsung. Ya, ada jantung, ada paru-paru, ada hati dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah hati. Mungkin kalau Anda dulu pernah belajar gitu ya, biologi, IPA di sekolah gitu, pasti sedikit banyak Anda sudah mengetahui apa saja fungsi dari organ hati di dalam tubuh kita. Nah, bayangin dengan segala macam fungsinya itu, ketika terjadi sesuatu gangguan, ini pasti bisa berakibat fatal ya pada kesehatan hati atau organ hati dan pastinya berdampak ke kesehatan tubuh orang tersebut. Nah, salah satu yang menjadi concern banyak orang adalah terjadinya fatty liver atau perlemakan hati. Jadi kalau dari terminologinya aja, dari istilahnya kita udah ngerti ya bahwasanya oh berarti ada tumpukan banyak lemak nih di hati gitu ya. Nah, apa sih penyebabnya? Kenapa bisa terjadi banyak fatty itu gitu ya? Kenapa bisa banyak itu lemak menempel di hati? Bahayanya seperti apa? Gimana cara taunya? Pengobatannya seperti apa? Bisa sembuh atau enggak? Dampak the worst skenario-nya ini apa? Makanya hari ini kita akan membahas seputar fatty liver atau perlemakan hati. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar organ hati. Kalau selama ini kan kita pakai hati untuk love gitu ya. Nah, ini hatinya adalah organ ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama pemirsa. Begadang katanya bisa mengganggu fungsi hati. Well, selama ini kita ngerti yang namanya begadang itu kalau nggak butuh-butuh banget, kalau nggak untuk sesuatu yang urgent gitu ya, ya nggak usah begadang gitu. Karena begadang ini lebih banyak buruknya dibandingkan baiknya kalau kita ngomongin begadang secara umum ya. Tapi kalau kita ngomongin begadang ini sendiri hubungannya dengan fungsi hati apa sih? Gini, tubuh ini kan punya ritme sirkadian gitu ya. Jadi kayak ada jam segini harusnya tubuh itu tidur, jam segini harus beristirahat, jam segini harus beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, malam ini memang cycle-nya untuk istirahat, untuk tidur. Jadi bayangkan kalau yang cycle-nya harus untuk tidur, kita pakai untuk begadang, apalagi untuk melakukan sesuatu yang kayak nonsens lah gitu ya, nggak ada manfaatnya untuk mungkin ya sesuatu hal yang banyak dilakukan oleh banyak orang deh gitu ya. Itu akhirnya apa? Akhirnya apa? Terjadi gangguan pada sistem metabolisme tubuh kita atau sistem metabolik kita. Dampaknya apa? Waduh, kalau udah ngomong metabolik ini udah panjang ceritanya ya. Kalau ngomongin hati, apa aja? Fungsinya salah satunya adalah menyaring racun. Sehingga ketika kita terlalu banyak bergadang, badan kita yang harusnya istirahat terjaga terus, nah mengganggu sistem metabolik. Terjadi tuh gangguan, hati kita jadi nggak maksimal untuk menyaring racun atau detoksifikasi dalam tubuh kita. Bisa dibayangin dong, kalau tubuh kita nggak bisa menyaring racun, apa yang terjadi? Kalau Anda makan sesuatu, Anda atau kehirup sesuatu yang berbahaya, yang sifatnya toksik gitu ya. Nah, ini kan berarti bisa berbahaya dong buat tubuh kita, makanya kita harus menjaga kesehatan hati kita supaya tetap bisa berfungsi secara normal. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Hati adalah organ yang multitasking. Betul nggak sih? Gitu. Ini kalau saya baca-baca katanya ada ratusan fungsi dari hati. Wih, keren banget ya. Bayangin kalau dari segala macam fungsinya ini terganggu. Nah, kalau kita ngomongin fungsi hati, kalau Anda masih ingat lah ya pelajaran sekolah dulu gitu, mungkin ada beberapa yang masih nyangkut lah ya. Salah satunya adalah menyimpan zat besi, terus kemudian memproduksi cairan empedu dan lain sebagainya. Nah, bayangin kalau Anda mengonsumsi makanan atau Anda mengonsumsi suplemen multivitamin untuk menambah zinc atau zat besi di dalam tubuh Anda dan organ hati Anda terganggu, nggak bisa kesimpan tuh zat besinya, nggak bisa kesimpan itu zinc atau beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Akhirnya apa ya, pasti sedikit banyak akan mengganggu imun sistem kita, kesehatan tubuh kita secara umum. Jadi betul nggak sih kalau sebenarnya hati itu punya multitasking atau kayak hanya ada satu atau dua aja nih fungsi dari si hati ini sendiri, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya pemirsa ya. Hati katanya bisa beregenerasi. Nah, kita kan ngerti ya dalam tubuh kita ini ada organ-organ yang katanya bisa regenerate ya, bisa regenerasi, ada juga enggak. Salah satunya mungkin kalau selama ini kita ngobrolin masalah kayak oh persarafan, saraf kalau udah rusak udah deh the end gitu ya, karena nggak bisa regenerasi lagi gitu. Nah, kalau hati katanya dia bisa meregenerasi meskipun hanya tinggal kayak
seperempatnya atau kayak 25% dari organ hati itu masih berfungsi, katanya bisa regenerasi lagi. Karena ada namanya hepatosit ya, ini adalah sel utama yang membentuk organ hati dan katanya bisa menggandakan diri. Wih, happy to hear that ya. Tapi jangan sampai kita nunggu fungsinya itu minimal banget untuk dia meregenerasi. Kalau bisa harus dijaga. Betul nggak sih? Demikian nanti akan kita bahas ya, mitos atau fakta. Kita lanjut yang keempat yuk. Yang keempat adalah mata dan kulit menguning. Tanda ada gangguan di hati. Selama ini kita ngerti ya, ada kayak namanya sakit kuning. Gitu ya. Jadi kayak penyakit kuning atau sakit kuning. Biasanya dia manifestasi klinisnya adalah kelihatan tuh di orang tersebut kayak telapak tangannya atau mata bukan di putih-putih matanya itu dia menguning. Nah, ini kan biasanya disebut dengan sakit kuning. Ada nggak sih maksudnya hubungan antara kondisi menguningnya beberapa bagian di tubuh seseorang dengan kondisi kesehatan hati? Karena selama ini kita selalu mengenal kayak wah ini kalau udah sakit kuning berarti hatinya udah mulai terganggu nih kesehatannya. Nanti akan kita bahas ya, ada nggak hubungannya antara menguningnya beberapa bagian tubuh kita dan kondisi kesehatan hati kita. Oke, kita lanjut yang terakhir nih pemirsa ya. Olahan tepung buruk untuk kesehatan hati. Waduh, kayak sekarang itu banyak banget makanan-makanan yang dibuat dari olahan tepung. Wah, crispy-crispyan lah dan lain sebagainya ya. Anda bisa menemukan itu di mana aja. Dan sayangnya juga dengan olahan-olahan yang dari tepung-tepungan itu dimasak secara instan atau sekarang lebih ya populernya fast food atau junk food, di mana kita ngerti ya efek dari si junk food atau fast food ini sendiri seperti apa. Kita no conflict of interest ngomongin masalah kulineri, tapi kita ngomongin dari sisi kesehatannya. Karena katanya kalau kita terlalu banyak mengonsumsi olahan tepung, ini menaikkan tuh namanya kadar trigliserida di dalam tubuh kita. Nah, ini bahayanya apa sih kalau kadarnya naik dan lain sebagainya ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan hati dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih pemirsa, ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan organ hati yang ada dalam tubuh kita. Nah, untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau isapan jempol alias mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Nancy Indah Lestari SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mandaya Royal Hospital Puri. Selamat pagi Dr. Nancy, apa kabar? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Semoga kita sehat, hati kita juga sehat ya. Amin. Oke, dok, sebelum bahas tentang fatty liver, agak serem sih ya, di hati ada lemak gitu ya. Kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan organ hati nih dok. Yang pertama, aduh ini kalau ngomongin aktivitas yang satu ini kayaknya nggak hanya hubungannya sama hati ya dok ya. Kayaknya hampir seluruh kesehatan tubuh kita ini berpengaruh ketika orang tuh keseringan begadang. Ya. Nah kalau kita ngomongin begadang, ya quote and quote kita nggak ngerti itu begadang urusannya apa lah ya, untuk karena pekerjaan yang urgent atau enggak. Tapi kalau kita ngomongin begadang in general, itu ada nggak sih hubungannya orang yang suka begadang dengan kesehatan organ hati kita gitu dok? Ya, jadi fakta. Nah, kondisi begadang atau di saat tubuh kita terpaksa untuk terjaga di saat harusnya beristirahat, memaksa liver kita bekerja lebih keras. Jadi harusnya saat tubuh kita beristirahat mulai jam 10 malam, tetapi kondisi terjaga dipaksa untuk tetap terjaga. Nah, jadi sel-sel hati kita itu menjadi peradangan. Nah, itu kurang baik untuk kondisi jangka panjang tubuh kita. Menjadi gangguan pada metabolisme di kemudian hari. Jadi harusnya fungsi hati kita dapat mendetoks racun, tetapi kurang begitu baik sehingga hormon-hormon stres di tubuh kita meningkat. Gitu. Gini dok, jadi kan kalau ngomongin hati atau mungkin organ-organ yang lain gitu ya, ini sebenarnya organ hati kita itu udah punya kayak alarm sendiri nggak sih dok? Maksudnya kayak kan kita ada cycle-nya circadian itu ya. Jadi kayak jam 10 dia udah ngerti nih bahwa ini waktunya saya buat istirahat. Tapi nih orang nih manusia nih kagak istirahat nih malam gadang.
dia sebenarnya punya cycle itu ya. Jadi dia harus kayak siklusnya memang harus istirahat gitu. Sehingga ketika orang ini begadang pasti ngefek langsung ke hatinya gitu. Iya, sebenarnya di tubuh kita ada sinyal-sinyal. Oke. Tetapi kadang kita mengabaikan atau cuek aja dengan kesehatan kita. Nah, di saat itu kita harus beristirahat, mengembalikan stamina tubuh agar hormon-hormon stres itu juga dapat diredakan. Sepanjang hari dipaksa untuk terjaga, kemudian di malam hari harus beristirahat agar ada sel-sel tubuh kita dapat terdetoks kembali gitu. Karena kan kita nggak ngerti ya, entah kita makan apa atau kena apa, sehingga banyak racun-racun yang masuk. Nah, ketika kita tidak bisa mendetoks gara-gara fungsi hatinya menurun, bisa bahaya buat kesehatan orang tersebut gitu ya. Oke, jadi Anda harus kurang begadang. Kalau bisa malah nggak usah begadang ya, karena tubuh juga butuh istirahat ya. Oke, kita lanjut yang kedua nih dok. Mitos atau fakta, hati adalah organ yang multitasking. Nah, selama ini mungkin kita hanya kayak mengenal, ya tadi dokter Nancy sebutkan, nyaring, racun, detoksifikasi. Tapi katanya bisa lebih dari itu. Bener nggak kalau multitasking? Dan multitasking itu dia bisa berapa banyak dan apa aja yang paling utama dominan dari si hati ini sendiri gitu dok? Iya, jadi organ hati ini merupakan organ padat yang terbesar pada tubuh kita. Jadi organ hati ini fungsinya sangat berperan pada tubuh kita karena diperkirakan 1,6 kilo dari berat badan kita gitu. Jadi paling besar, paling padat. Nah, jadi harus dijaga. Nah, fungsinya sangat banyak. Ada sekitar 500 fungsi pada tubuh kita. Wow. Iya, jadi bukan hanya untuk mendetoks racun pada tubuh kita, tetapi gunanya untuk menyimpan zat besi, kemudian menghasilkan juga kolesterol dan juga bantu untuk saluran empedu. Fungsinya dijaga gitu, menghasilkan cairan empedu juga. Sebanyak itu ya, 500 fungsi dari hati. Wow. Iya. Dan terbesar paling padat ya, 1,6 Iya. kilo. Wah, jadi memang harus dijaga banget ya, karena fungsinya ternyata banyak banget ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Mitos atau fakta, hati katanya bisa bergenerasi. Kan kita ngerti ada beberapa organ di tubuh kita yang mungkin nggak bisa regenerate ya, nggak bisa regenerasi. Nah kalau hati ini bisa regenerasi nggak sih? Bahkan katanya pernah baca nih dok, kayak sampai 25% pun dia bisa regenerasi lagi gara-gara ada sel utamanya yang bisa menggandakan diri atau gimana? Ini mitos atau fakta sih? Fakta. Oh. Jadi sel hati kita ini sangat pintar. Oke. Ketika tubuh kita menghasilkan hanya tersisa 25% saja, fungsi hati kita ini masih tetap dapat melakukan fungsinya dengan baik sebenarnya. Nah, maka itu kita harus tetap menjaga kesehatan fungsi hati kita gitu. Jadi walaupun hanya tersisa 25%, tetap bisa terjaga. Karena apa? Fungsi hati kita dari sel hepatosit itu dapat menggandakan diri. Jadi dapat melakukan regenerasi gitu. Jadi kita sudah diberikan kesempatan untuk regenerasi, kita harus tetap jaga kesehatan yang ada itu. Oke. Jangan gara-gara penjelasan dokter Nancy ini jadi plot twist, orang-orang mengabaikan kesehatan Iya. gara-gara kayak ya udahlah nanti kan tinggal 25% juga bisa regenerasi lagi. Nggak gitu konsepnya ya dok Iya, ya. betul. Harus tetap menjaga kesehatan hati dari sekarang, jangan nunggu itu fungsinya menurun, kalau bisa keep 100% gitu ya Iya, dok. betul. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Mitos atau fakta, mata dan kulit menguning pertanda gangguan di hati dok. Ini sering banget ya, kayak dulu itu kita ngeliat kayak orang telapaknya kuning, matanya kuning, itu pasti gangguan hati deh. Hatinya ada masalah tuh, betul nggak sih kalau kita sering kan dulu namanya sakit kuning ya disebutnya gitu. Itu ada hubungan dengan hati kah atau gimana? Ya, itu fakta. Jadi mata kuning atau tangan kita kuning, hati-hati ada masalah pada liver atau saluran empedu kita. Gitu. Jadi bisa karena ada penyebab pada gangguan liver atau gangguan di luar liver seperti pada saluran atau kantong empedu kita. Jadi hati-hati, periksakan bilirubin apakah ada kenaikan yang menandakan mata kita bisa kuning atau pup kita juga bisa warna putih dempul dan kencingnya warna teh. Hati-hati apakah ada peningkatan bilirubin yang menyebabkan mata kuning gitu. Oke dok, sebenarnya kalau kuning itu kan kadang-kadang kita agak bias ya, dalam artian kayak orang ya karena saya sering aktivitas outdoor jadi mungkin matanya agak kotor gitu mungkin ya, atau mungkin kayak ya namanya juga manusia gitu, kotor tangannya dan lain sebagainya. Kuningnya itu dia bersifat progresif nggak sih? Maksudnya kayak akan lah awal-awal tuh kayak putih ke krem, lama-lama dia lebih solid lagi kuningnya gitu, itu apa langsung blek kuning gitu atau gimana? Bisa kuningnya perlahan-lahan juga. Kita tidak sadari, orang lain yang bisa melihat gitu. Jadi perhatikan juga kalau kita kencingnya warna teh, pup warna putih,
mata perhatikan juga gitu. Apakah kuningnya lama-lama bisa seperti kuning kunyit gitu. Hati-hati, iya itu parah sekali. Nah, apakah ada gangguan pada liver, saluran empedu, atau pankreas kita gitu. Jadi hati-hati periksakan lagi. Oke, jadi gara-gara jangan karena aku habis ngupas kunyit, kok Iya. bukan gitu. Kalau ngupas kunyit mungkin dicuci hilang gitu ya, tapi ini bisa bertahan lama Iya. gitu ya. Oke ya, kita lanjut yang kelima ya pemirsa ya. Mitos atau fakta olahan tepung katanya buruk untuk kesehatan hati. Ih, ya tante kumaha ya sekarang tuh banyak banget makanan-makanan Iya. yang dibuat dari olahan tepung, Dok. Iya. Gimana dong ini? Udah olahan tepung, fast food lagi gitu ya. Nah, itu gimana? Ya, jadi olahan tepung ini sebenarnya kurang begitu baik untuk tubuh kita karena banyak sekali kandungan lemak jenuhnya. Trigliserid juga bisa tinggi yang menyebabkan fungsi hati kita terganggu. Lama-lama akan terjadi fatty liver gitu. Jadi hati-hati dengan olahan tepung yang tinggi yang sering kita jumpai sehari-hari karena bisa menyebabkan kolesterol kita tinggi gitu. Jadi harus dikurangi dan disimbangkan dengan diet tinggi serat. Karena Sedih sekarang ya. tuh banyak banget ya dok ya makanan yang terbuat Iya. dari olahan tepung. Enak-enak lagi gitu ya. Iya. Jadi orang mungkin ya nikmat di mulut aja tapi bisa berbahaya ke organ tubuh kita salah satunya hati. Oke, terima kasih dok sudah terjawab atas waktunya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin fatty liver di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, bahaya fatty liver. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Nancy Indah Lestari, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, kita ngomongin fatty liver. Nah, fatty liver ini serem banget ya gitu ya. Iya. Udah liver itu punya manfaat fungsi yang sampai 500-an tadi sempat kita bahas, dan sekarang ada fatty-nya nih. Kalau fatty kan kayak lemak gitu ya. Lemak di mana kayak orang pada takut sama lemak meskipun mungkin ada lemak yang nggak jahat juga gitu ya. Iya. Tapi kalau ngomongin fatty liver ini istilahnya untuk kondisi penyakit yang seperti apa sih dok? Ya, jadi fatty liver itu dari definisi adalah adanya penimbunan lemak pada sel-sel hati kita. Kalau kita ukur dari berat dari hati sebesar 5% atau dari biopsi hati sebesar 5-10% dari sel hati kita ada sel lemaknya. Hati-hati dengan fatty liver tersebut. Nah, secara garis besar ada dua macam. Yang pertama fatty liver karena pola makan kita, karena dia tinggi lemak itu. Kedua karena alkohol. Gitu secara Maksudnya garis minuman besar. keras ya? Iya, betul gitu. Secara garis besar kita terbagi atas dua, alkohol liver disease atau non-alcoholic fatty liver disease. Oh, oke. Jadi ada dua, gara-gara minuman beralkohol atau karena makanan gitu ya, atau non alkohol. Yang ketiga yang paling sering adalah hepatitis. Gitu juga hati-hati dengan perlemakan hati juga. Oh, gitu. ada 3 kondisi itu. Nah, kalau ngomongin penyebabnya, kalau yang alkohol oke lah karena mungkin dia terlalu keseringan ya dok ya Iya. minum alkohol gitu ya. Nah, keseringan itu kan kadang-kadang agak abstrak ya. Iya. Maksudnya relatif nih. Ada orang seminggu sekali minum alkohol, untuk orang yang sebulan sekali itu kebanyakan. Tapi akan jadi sedikitan kalau dia compare sama orang yang setiap hari minum alkohol. Nah, itu Iya. kadarnya gimana kalau ngomongin akhirnya penyebab si alkohol ini bisa menuju pada fatty liver gitu? Ya, jadi definisi dari penyebab alkohol ini yaitu sebesar 40 gram per hari bila dikonsumsi secara rutin. Nah, terjadi dapat fatty liver itu gitu. Jadi, tapi walaupun tidak setiap hari juga berhati-hati, lama-lama numpuk-numpuk gitu. Oke. Saya sih nggak pernah minum alkohol ya dok ya. Cuman kan ada tuh katanya kalau minuman beralkohol itu ada kayak kandungannya berapa persen itu juga pengaruh nggak sih dok? Iya betul, semakin tinggi hati-hati. Kondisinya tentu lebih besar untuk menyebabkan fatty liver itu. Tuh ya buat pemirsa yang suka minum minuman beralkohol Iya. harus berhati-hati karena ini menjadi salah satu faktor risiko terjadinya
fatty liver. Oke, kalau yang non alkohol Iya. itu maksudnya kayak kenapa akhirnya bisa terjadi fatty liver juga? Apakah karena ada apa ya kayak kandungan-kandungan di dalam makanan kah, minuman kah, atau hal-hal yang lainnya atau gimana tuh dok? Iya, yang sedangkan yang non alkoholik atau yang karena pola makan kita terlalu makan banyak kolesterol tinggi, minyak-minyak, gorengan, santan. Makanan harian kita lagi iya, dong. betul sekali. Dan kurang berolahraga, Aduh. malas gerak, hati-hati. Mungkin sudah mulai ada perlemakan hati pada organ hati kita itu gitu. Dan sebenarnya awalnya tidak ada gejala. Nah, kecuali kita periksakan diri dengan USG perut gitu. Oh, oke. Sebelum ngomongin gejala lebih dalam, saya mau tanya lagi. Kalau fatty liver kan istilahnya berarti kayak liver yang banyak tumpukan lemaknya. Iya. Nah, kalau dari yang pola makan ini non alkoholik, itu berarti apakah ada kaitannya sama orang-orang yang suka makan makanan yang mengandung banyak lemak? Iya, itu gitu. Nah, itu yang di masyarakat kita kurang begitu paham gitu. Jadi dikira karena alkohol atau paling sering hepatitis itu, ternyata makanan itu yang kita perlu jaga mulai sekarang agar tidak memperberat derajat perlemakan hati kita. You are what you eat ya. If you eat a lot of lemak, ya there will be a lot Hati-hati. of lemak. Gitu. Iya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih Boleh. dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, Selamat pagi, dengan siapa di mana? selamat pagi Mas Raden, aku Hana Jakarta Ya, ya. siap Bu Hana di Jakarta. Mau tanya apa ke Oke. Dokter Nancy? Aku Silakan. langsung ke Dokter Nancy. Dokter, Siap. selamat pagi. Pagi. Dokter, ini udah di-cut ya 2 pertanyaan, sebenarnya banyak banget yang saya ingin tanya ya. Soalnya ini topiknya bagus banget dokter. Pertama, kenapa orang yang vegetarian bisa terkena fatty liver? Kalau jika sudah ada hasil USG, ada sedikit fatty liver, penanganannya seperti apa dokter? Apakah harus jaga pola makan, hidup, atau bagaimana dok? Atau ada cara pencegahannya? Itu pertama ya dokter. Terus kemudian yang kedua ya dokter, pemeriksaan SGOT, SGPT, dan gamma itu sebenarnya buat apa ya dokter? Dan kapan kita bisa lakukan vaksin hepatitis B? Mungkin itu aja dokter. Ya, Terima terima kasih, kasih. dokter. Iya, Bu terima Hana. kasih. Ya, terima kasih Bu Hana. Selamat pagi juga. 2 pertanyaan di mana ada sub pertanyaan jadi 4 pertanyaan Iya. sebenarnya itu ya. Terima kasih, Bu Gak apa-apa, Hana. ini semangat banget Iya, ya Bu Hana iya. ya. Semoga ini bisa menjawab kegelisahan juga para pemirsa lain yang ingin bertanya juga. Meskipun ini salah satu pertanyaan yang akan saya tanyakan di segmen selanjutnya ya, masalah pengobatannya gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang pertama adalah seputaran apakah bisa orang vegetarian mengalami fatty liver? Karena mungkin selama ini kita ngomongin vegetarian itu apa ya, pola makannya kan sangat sehat ya, hanya sayur-sayuran gitu ya. Yang fat levelnya sih kayaknya rendah banget. Tapi bisa nggak mengalami itu? Ya, bisa saja terjadi pada pasien vegetarian. Kenapa? Karena vegetarian ini apakah banyak tepung-tepungan yang dikonsumsi gitu. Jadi kan banyak makanan yang diolah dengan melalui tepung gitu. Nah, kalau banyak tepung tentu trigliserid bisa tinggi juga dan alhasil bisa menyebabkan dari fatty liver itu gitu. Kalau ternyata dari tepung-tepungan gitu. Oh iya, betul-betul ya, karena kan orang vegetarian or even vegan juga mereka kan masih makan tepung ya. Dan tadi sempat kita bahas ngomongin masalah tepung juga bisa menaikkan kadar trigliserida juga gitu ya. Sehingga hubungannya dengan kolesterol ataupun fatty liver ini juga bisa mungkin ada hubungannya ya gitu ya. Karena kalau ngomongin yang fatty-fatty, yang lemak-lemak itu bukan hanya dari protein hewani ya. Karena yang ya tadi ya non hewani pun bisa juga gitu ya. Jadi ada risiko juga. Kembali lagi sih ya dok ya. Iya. Pola hidup yang jauh lebih sehat, terutama pola Iya, makannya gitu iya. ya. Oke, itu yang pertama. Nanti penanganannya kita tanyakan jawabannya di segmen selanjutnya ya. Ya, boleh. Kita akan berproses ke Oke. situ gitu ya. Oke, yang selanjutnya pertanyaan kedua adalah pemeriksaan tadi itu hubungannya dengan fatty liver gimana tuh dok? Maksudnya gamma, SP... Gamma GT, SGOT, GT. SGPT. Ya, itu. Jadi tentu itu menjadi salah satu pemeriksaan yang dapat kita lakukan. SGOT, SGPT yang meningkat dan juga gamma GT menandakan kemungkinan adanya mulai gangguan fungsi hati kita. Mulai ada peradangan tidak pada liver kita. Paling tidak bisa dicekkan fungsi hati SGOT, SGPT dan gamma GT untuk melihat apakah sudah mulai ada peradangan di liver kita. Lalu bisa dilanjutkan dengan USG liver untuk dilihat derajat dari fatty liver. Nah, di Mandaya itu ada pemeriksaan lebih lanjut, Pak, namanya elastografi liver. Nah, itu dapat menilai derajat dari fatty liver dari F0 sampai F4 gitu.
apakah sudah sedang atau sampai berat gitu. Nah, kalau sudah sedang itu kita harus berhati-hati karena takutnya menjadi sirosis gitu. Jadi yang kita harapkan dari perlemakan hati sedini mungkin kalau bisa dijaga agar bisa kembali reversible. Bisa aja balik ke normal lagi. Tetapi hati-hati dari perlemakan hati yang derajat ringan sedang bisa memberat bahkan sirosis dan resiko kanker liver. Gitu. Bahaya banget ya. Oke ya, semoga Ya. ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana yang ada di Jakarta. Untuk penanganannya seperti apa itu nanti akan kita jawab di segmen selanjutnya ya Bu Hana ya. Harap bersabar dan tetap pantengin terus Bincang Sehat Diet TV. Terima kasih Bu Hana, sehat terus ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Tadi kan beberapa kondisi termasuk hepatitis juga. Nah, kalau ngomongin faktor risikonya orang, kalau tadi kan kondisi orang suka minum alkohol, ini makanya nggak sehat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi faktor risikonya, ada nggak sih orang-orang yang rentan mengalami ini? Entahkah dari range usia tertentu, jenis kelamin tertentu, atau mungkin dari, mungkin kalau ngomongin lemak itu kan orang pasti ngomonginnya dengan BMI-nya ya, indeks Iya. massa tubuhnya gitu ya. Terus kayak, apakah ini hanya berlaku untuk orang-orang yang obes atau bahkan orang yang kurus pun bisa mengalami atau gimana tuh dok? Sebenarnya fatty liver ini bisa terjadi pada siapapun gitu. Terutama tetapi pada yang berat badan overweight dan obesitas. Tetapi hati-hati, dengan berat badan kurus pun tetap bisa ada fatty liver. Kok bisa dok? Iya, karena juga pola makannya gitu. Walaupun mungkin metabolisme lebih cepat, tetapi penumpukan lemak di hatinya itu lebih banyak gitu. Jadi walaupun kurus tetap periksakan diri dengan periksakan USG, abdomen, elastografi tersebut gitu. Jadi tetap walaupun fungsi hati kita normal, sebisa mungkin check up untuk melihat apakah sudah mulai ada perlemakan hati gitu. Karena yang kurus-kurus juga bisa gitu. Oke dok, ini kan terkhusus pada mereka yang dapat hidayah dari Tuhan untuk Iya. memeriksakan diri ya dok ya. Gitu. Karena mereka ngerasa kayak I'm doing fine tapi aku harus cek, berarti itu kan dia punya kesadaran yang tinggi. Iya. Nah maksudnya ketika untuk mengajukan diri untuk aku mau periksa deh, aku mau screening. Itu emang ada tanda-tanda alarm di tubuh kita yang kayak oke, something wrong sama liver kita nih, itu ada kerasa nggak sih? Iya, sebenarnya secara umum tidak ada keluhan yang berarti. Tetapi bila ada keluhan seperti lemas, kemudian rasa tidak nyaman pada perut bagian kanan atas, kadang-kadang mual, perlu periksakan diri gitu. Jadi pada awal mungkin masih normal atau sudah mulai ada perlemakan hati. Lama-kelamaan liver kita itu bisa membesar atau hepatomegali. Lalu lama-lama menjadi mengecil, mengeras, akhirnya sirosis dan kanker hati. Itu tahapan berikutnya. Jadi sedini mungkin cek-cek walaupun masih usia muda juga. Begitu juga dengan anak-anak. Oh bisa? Iya, hati-hati apabila gemuk, mesti periksa juga orang tuanya memeriksakan diri anaknya juga gitu. Oke, berarti ini tidak menutup kemungkinan bahwa semua range usia, jenis kelamin, atau mungkin orang dengan komorbid tertentu juga bisa mengalami si fatty liver ini sendiri. Iya. Intinya periksakan kalau mungkin udah mulai kerasa-kerasa, bahkan mungkin pun kalau nggak kerasa tetap harus memeriksakan Iya. gitu ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen Iya. selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar bahaya fatty liver atau perlemakan hati. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh loh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Nancy Indah Lestari, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, Dr. Nancy, kita lanjut lagi. Tapi kalau kita ngomongin, sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi sih. Tadi kalau ngomongin ada beberapa penyebab ya. Ada alkoholik, ada non-alkoholik, sama penyakit hepatitis. Nah, maksudnya ada nggak satu kondisi yang akhirnya gini, kondisi orang ini dia punya komorbid tertentu selain hepatitis mungkin ya. Maksudnya sistem ya metabolik lah, mungkin entah DM, diabetes mellitus dan lain sebagainya yang akhirnya membuat kondisi si orang ini jadi berisiko atau mungkin ketika sudah mengalami fatty liver kondisinya semakin memburuk gitu dok. Ya, kita perlu
periksakan juga gula darah kita gitu. Jadi diabetes itu rentan sekali mengalami fatty liver. Hati-hati apabila gula darah puasa kita di atas 126 atau setiap saat cek gula darah di atas 200, mungkin sudah mulai ada diabetes. Dan diabetes ini erat hubungannya dengan fatty liver gitu. Jadi periksakan juga apakah mulai sudah ada fatty liver atau tidak pada pasien diabetes gitu. Kayaknya diabetes ini kok ngerambat kemana-mana dok. Saya setiap ngobrol sama dokter itu kayak satu kondisi ini pasti ada hubungannya sama diabetes ya. Karena ini hubungannya sama sistem metabolisme tubuh sih ya. Betul. Jadi akhirnya dia merembet kemana-mana. Salah satunya ke fatty liver ini sendiri. Yang penting sih ya harus mengontrol gula darahnya gitu ya. Iya. Oke, nah tapi kalau kita ngomongin fatty liver ini sendiri gitu ya. Bisa nggak kalau didiagnosis dan akhirnya udah ketahuan nih bahwa oh ini fatty liver gitu ya. Nah ini kondisi-kondisi yang lain yang akhirnya bisa lebih buruk lagi gitu. Maksudnya di luar alkohol, pola makan, ataupun dengan komorbid tertentu hepatitis atau diabetes gitu. Ada nggak hal-hal lain yang mungkin jadi kayak kebiasaan kita sehari-hari yang kita nggak aware bahwa ini akhirnya memperburuk kondisinya gitu dok? Iya, jadi yang bisa memperburuk dari fatty liver ini apa? Apabila kita kurang olahraga gitu. Jadi penurunan berat badan sesuai berat badan ideal itu sangat besar manfaatnya untuk mencegah progresivitas dari fatty liver. Berat badan ideal kita harus tercapai dan apabila kita obesitas, penurunan berat badan bertahap yaitu 5-7% dalam 3 bulan sangat membantu untuk mengurangi resiko dari fatty liver. Begitu. Nah, kalau ada yang sampai ketakutan nih, aduh obesitas. Itu kan 5-7% dari total berat badan kita selama 3 bulan. Tapi kan ada yang kayak pingin instan banget tuh dong. Ya, nggak tahu lah apa itu ya sebutannya gitu ya. Nah itu efektif nggak atau malah iya turun berat badan sih, tapi malah berisiko ke yang lain gitu? Nah sebaiknya untuk pola makan yang sesuai, konsultasikan juga ke dokter spesialis gizi. Ya, karena berat badan yang instan dengan cara yang salah tentu akan menaikkan gula darah kita. Ya, ada pasien yang ekstrim, contohnya minum 7 gelas jus sehari. 1 kali ngejus itu 7 buah apel. Sehari 50 apel, akhirnya berat badan turun, tetapi turunnya diabetes, Pak. Gitu. Jadi jangan dengan cara yang salah gitu. Kita harus makan dengan diet gizi seimbang. Gitu. Kurangi lemak dan minyak, gorengan dan santan yang jenuh, tetapi juga seimbangkan dengan olahraga. Gitu. Jangan hanya jus-jusan atau makan hanya sehari sekali, takutnya juga gula darah kita drop, lemes, akhirnya tidak bisa beraktivitas dengan baik gitu. Oke. Jadi memang harus dikondisikan bahwasanya wah jangan juga kita pingin yang sehat, turun berat badan 50 apel sehari. Iya. Dia pikirnya kayak an apple a day keeps the doctor away ya. Iya, tapi ini 50 sekali. apples loh gitu ya. Akhirnya diabetes gitu. Karena kandungan gulanya kan tinggi akhirnya. Iya, betul sekali. Nah itu harus dengan cara yang benar gitu. Dan kalau misalnya kita obesitas pun dengan penurunan berat badan yang rasa kok nggak turun-turun gitu ya, akhirnya putus asa, jangan putus asa. Karena walaupun berat badan kita belum turun, dengan olahraga yang teratur 4-5 kali seminggu, 40-50 menit, ternyata menurunkan resiko fatty liver itu sendiri. Jadi tetap menurunkan fatty liver walaupun berat badannya itu belum mencapai berat badan ideal gitu sih. Oke. Tuh pentingnya ya pola hidup yang sangat sehat meskipun akhirnya kayak oh ya udahlah orang-orang obesitas. Tadi juga kita sempat bahas orang kurus juga bisa berisiko gitu kan. Dok, kalau semisal nih kan banyak orang karena nggak aware dengan kondisinya, bahkan mungkin istilah fatty liver aja mungkin banyak yang nggak paham gitu ya. Nah akhirnya kayak terlambat nih penanganannya atau kayak ya nanti deh atau bahkan tidak tertangani dengan baik. Komplikasinya apa sih? Bisa nggak dia komplikasi? Karena ini hubungannya dengan sistem metabolisme tubuh juga, jadi takutnya nggak kemana-mana gitu. Kalau tadi kan diabetes bisa berujung pada fatty liver, tapi kalau fatty livernya tidak tertangani dengan baik, meskipun dia tidak ada komorbid tertentu, dia bisa ngefek kemana sih dok? Nah, fatty liver yang tidak tertangani dengan baik dapat beresiko menjadi sirosis hati. Gitu. Jadi liver kita lama-lama mengecil dan mengeras atau fibrosis. Nah, itu yang tidak baik, yang menurunkan fungsi liver kita. Jadi segala fungsi hati yang tadinya baik, normal, menjadi menurun semua karena hati kita mulai mengecil dan mengeras. Nah, efeknya apa? Fungsi-fungsi
protein di dalam tubuh kita juga kurang baik, darah juga mulai terganggu, kemudian perut bisa buncit, kemudian lemas, pucat, kemudian mata juga bisa mulai menguning, kemudian kaki bengkak, hati-hati mulai gejala sirosis. Dan perlu periksakan diri lebih lanjut dengan minimal USG atau paling baik MRI liver untuk melihat apakah sudah mulai ada kanker di hati kita. Gitu. Jadi benjol di hati itu bisa satu, besar atau kecil atau banyak, itu hati-hati dengan kanker hati. Gitu. Duh, serem banget ya Iya, bahasan kita hari ini ya. betul. Oke Dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, kita bacakan dulu ya. Ini dari Bu Tini. Nah, ada kepanjangannya nih ya Bu Tini ya. Oke, pagi Dok, saya wanita usia 26 tahun. Oh, bukan ibu dong, berarti Mbak ya, masih 26 tahun dengan berat badan 77. Wow. Ya, dan tinggi badan 157. Oke, bisa ditakar. Saya habis MCU dan hasil SGOT dan SGPT tinggi. Nah, tadi ditanya sama Bu Hana nih ya. Adakah cara lain selain diet yang bisa saya lakukan agar SGOT dan SGPT saya bisa cepat turun? Terima kasih. 26 tahun, 77, tinggi 157. Ini Iya. kayaknya kalau hitungannya udah masuk obes kayaknya Dok ya. Iya, sudah mulai obesitas ya gitu. Nah, selain pola makan dan olahraga yang tadi kita sudah sebutkan, tentu bisa juga dibantu dengan vitamin hati. Gitu. Jadi ada beberapa vitamin yang membantu untuk mengurangi peradangan di liver kita. Seperti hepatoprotektor, vitamin E, kemudian juga makanan yang sehat seperti almond, minyak olive dapat membantu untuk mengurangi peradangan di hati. Gitu. Jadi bagaimana liver kita kan stres sekali tuh dengan adanya SGOT-SGPT tinggi, diredam. Ibaratnya seperti kompor yang nyala terus dengan derajat panas terus seumur hidup, itu kan nggak baik gitu. Nah, peradangan di liver ini itu inflamasi derajat rendah gitu. Jadi tidak baik untuk jangka panjangnya. Gitu. Kita harus redakan peradangan ini dengan olahraga, berat badan dikurangi, minum vitamin hati untuk menjaga peradangan di hati ini menurun gitu. Oke. Nah, idealnya kalau untuk ngecek SGOT SGPT ini sendiri, kan ini habis MCU nih Mbak Tini ini ya, untuk mengetahui kayak ada progres yang membaik enggak, itu hanya bisa dilihat kayak dari berat badannya udah mulai menurun lebih ke proporsional, atau perlu memeriksakan lagi supaya untuk make sure aja bahwa SGOT SGPT-nya membaik gitu Dok. Iya, kita perlu periksakan kembali SGOT SGPT-nya setelah melakukan terapi. Kemudian jangan lupa untuk cek hepatitis juga, hepatitis A, B, dan C, untuk melihat apakah ada hepatitis di tubuh kita. Bila tidak ada dan antibodinya rendah, sebaiknya lakukan vaksin hepatitis B untuk pencegahan agar menjadi PR bersama supaya satu masalah teratasi, yaitu hepatitis B kita negatif karena sudah vaksin juga dan melakukan hidup yang sehat gitu. Menjadi PR bersama adalah permakan hati karena makanan gitu. Itu hati-hati yang kita untuk kedepannya gitu, karena sudah ada vaksin hepatitis B, sebaiknya lakukan apabila belum vaksin atau antibodinya kurang gitu. Dok, biasanya kalau di MCU itu kayak SGOT SGPT kan ada gitu ya, tapi kalau untuk kayak yang kan kita diambil darah tuh ya, itu di lab darahnya itu maksudnya ketahuan nggak sih kalau dia ada hepatitis A, B, C gitu, atau ada pemeriksaan yang lebih lanjut lagi untuk mengetahuinya gitu? Ada pemeriksaan lebih lanjut lagi. Terkadang di paket check up ada juga untuk lakukan. Tetapi apabila belum ada, sebaiknya periksakan. Bisa tanda-tandanya adalah SGOT SGPT tinggi pada hepatitis gitu. Jadi kita bisa mencegah. Gitu. Mungkin lanjutannya ya, karena udah ketahuan SGOT SGPT-nya tinggi, lanjut lagi untuk ngecek apakah ada hepatitis atau enggak, dan akhirnya bisa ngecek nih kondisi hatinya berisiko nggak mengalami fatty liver atau justru terjadi fatty liver atau enggak gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Tini dan semoga sehat selalu. Semangat! Oke, kita lanjut lagi Dok. Tapi kalau kita ngomongin fatty liver ini sendiri gitu ya, dengan screening yang ada gitu, itu tuh perlu, maksudnya gini, kita MCU nih kayak Mbak Tini tadi gitu ya. Hari ini kita fine-fine aja gitu. Terus kemudian setahun lagi, katakan orang biasanya MCU kan setahun sekali gitu ya. Setahun depan udah bisa kelihatan nggak sih kalau ada sesuatu yang salah sama livernya gitu, atau kayak bisa aja itu kayak silent, nanti setelah beberapa tahun karena sifatnya progresif baru ketahuan di tahun berapa gitu, atau gimana? Iya, sebaiknya lakukan check up setahun sekali minimal
apabila kita masih kondisi yang oke. Nah, dengan deteksi dini, dengan pengecekan 1 tahun sekali dapat meminimalisir dari resiko kanker hati itu. Gitu. Jadi dilihat fatty liver kita apakah perbaikan atau memberat, dapat di follow up lebih lanjut gitu. Jadi jangan didiem-diemin sampai bertahun-tahun, akhirnya kaget gitu kan, udah sirosis atau cancer gitu. Biasanya orang sih MCU itu kadangkala ya dengan berbagai alasan, kayaknya salah satunya adalah takut divonis tuh. Ada diagnosis ini, waduh jadi overthinking dan lain sebagainya. Justru harusnya baik ya, karena akhirnya bisa melakukan tindakan sedari dini. Nah, ngomongin tindakan apa untuk fatty liver, kita akan bahas di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar fatty liver bersama dengan Dr. Nancy Indah Lestari, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Sekarang kita ngomongin ke tindakannya gitu ya. Apa yang harus dilakukan ketika sudah didiagnosis, oke nih kita screening, MCU dan hasilnya oke ini ada fatty liver. Itu ada kayak gradingnya gitu nggak sih, Dok? Sehingga kayak akhirnya penanganannya sesuai dengan gradingnya gitu. Iya, jadi derajat fatty liver ini ada ringan, sedang, dan berat gitu. Nah, hati-hati apabila sudah mulai sedang dan berat gitu. Bagaimana cara kita mencegah supaya tidak menjadi progresif yang semakin cepat gitu. Nah, apabila masih ringan, masih bisa reversible. Atau bisa juga dari berat ini bisa kembali ke sedang atau ringan atau normal, bisa aja. Jadi kita mesti konsisten dalam pengobatan gitu. Oke, yang ngomongin reversible itu sebenarnya kan tadi sempat kita bahas di segmen mitos fakta. Dia 25% bisa kembali ke normal karena sel utamanya bisa menggandakan hepatosit ya, itu bisa menggandakan dirinya lagi. Nah, kalau kita ngomongin ringan, sedang, berat itu sendiri, di tahap mana itu masuk 25% itu udah masuk ke berat atau gimana, Dok? 25% itu tentu berat gitu. Jadi kita mesti juga jaga dengan sel-sel hati yang masih ada, tetap bisa terjaga gitu. Nah, jadi dari berat itu bagaimana kita atur pola makan kita dengan konsisten olahraga, baik dengan yang sifatnya aerobik ataupun juga dengan beban gitu. Jadi harus seimbang gitu. Oke. Jadi memang harus seimbang gitu ya. Iya. Nah, untuk penanganannya seperti apa? Apakah dia harus ada tindakan invasif kah atau oral intake aja udah cukup atau gimana? Untuk fatty liver ini sebenarnya cukup dengan lakukan olahraga yang teratur 4-5 kali seminggu seperti lari, sepeda, berenang atau treadmill dan diseimbangkan dengan latihan beban. Nah, ternyata perbaikan dari fungsi hati ini bisa sebesar 10-37% gitu. Nah, kemudian juga seimbangkan dengan minum vitamin hati untuk menjaga fungsi hati kita agar tetap sehat. Gitu, karena terkadang dari makanan saja kurang cukup gitu, bantu dengan hepatoprotektor. Kemudian apabila sudah terjadi sirosis, salah satunya di dunia ini sudah canggih, bisa transplant hati. Oh ya, jadi sudah mulai sirosis awal sudah bisa transplant gitu, tetapi memang masih belum familiar di negara kita. Nah, makanya dijaga supaya tidak menjadi sirosis itu, gitu. Supaya dengan pola makan semuanya bisa membaik gitu. Ada nggak sih, Dok, kayak apa ya bahasnya term and conditionnya gitu ya, syarat dan ketentuan ketika orang kayak oke, the worst-nya ini harus transplant gitu. Nah, kalau ada kanker hati stadium awal, kita pilihan utamanya bila fungsi hati masih baik bisa dilakukan transplant hati. Semoga di Indonesia mulai banyak lagi kesadaran untuk memeriksakan hatinya supaya tidak terjadi kanker hati ini. Bila memungkinkan masih stadium awal masih bisa dilakukan reseksi hati dan hati kita seperti tadi sudah disebutkan bisa pulih gitu, bisa menggandakan diri, sel-sel hati kita ini sangat pintar. Nah, untuk sirosis hati bahkan di luar negeri itu juga sudah mulai familiar dengan transplant hati untuk sirosis hati ini juga. Nah, makanya karena kita masih belum sampai ke tahap situ, jagalah
hati kita ini gitu, supaya tidak memberat sampai ke situ gitu. Jagalah hati ya iya, berarti jangan ya. sepelekan fatty liver gitu kan. Memang gemuk fatty liver, tetapi bagaimana dijaga agar tidak sampai ke sirosis bahkan kanker hati gitu. Seru banget ya. Ya intinya adalah apa pemirsa? Jagalah hati ya supaya tetap sehat. Tapi gini dok, kalau kita ngomong sampai kanker hati gitu ya, orang selalu kepikiran kanker itu tumor ganas dan lain sebagainya. Maksudnya selnya itu udah menyebar kemana-mana gitu ya. Itu bisa nggak sih akhirnya hati itu bisa recover 100% lagi? Meskipun dia bisa regenerasi, tapi bisa fungsinya kembali 100% atau gimana? Nah, fungsi hati ini bisa kembali lagi normal gitu ya. Tapi apabila kita memeriksakan diri secara teratur apabila sudah mulai ada kanker stadium awal gitu. Tapi kalau sudah berlanjut, tentu fungsi-fungsi organ lain juga menurun gitu ya. Betul. Protein tubuh kita mulai makanya buncit, kemudian bisa nyebar ke tempat lain, kemudian juga bisa menurun semuanya. Terutama juga berkaitan erat dengan fungsi ginjal. Apabila fungsi hati kita ini udah parah gitu. Jadi temenan hati sama ginjal ini, jadi hati-hatilah gitu. Masalahnya tuh gini dok, kalau ngomong kanker stadium 1 kadang-kadang itu kayak nggak ada sistematik ya, nggak bergejala kan, maksudnya kayak orang nggak ada keluhan apapun. Biasanya kan mereka masuk kalau any kind of cancer ya itu bisa 2B atau 3 awal kan gitu. Nah ketika 1 orang juga belum aware, nah itu pentingnya akhirnya screening gitu ya. Iya. Karena kan akhirnya untuk merecover si hatinya gitu. Penting sekali untuk screening. Minimal sekali USG abdomen dan kalau perlu yang elastografi itu yang tadi saya bilang. Kemudian juga periksakan apakah gejala kita, periksakan ke dokter, apakah ada turun berat badan, demam-demam kurang begitu jelas ya, rasanya meriang badan, tidak nafsu makan, nyeri perut bagian kanan atas atau bisa nyebar ke kiri atau ke pinggang belakang, hati-hati. Kemudian juga apakah ada perubahan pada pola kencing, pola pup menjadi sulit, hati-hati. Apakah mulai ada gejala kanker gitu. Jadi periksakan dengan cek fungsi hati, juga bisa cek tumor marker AFP, alfa fetoprotein, kemudian lakukan USG abdomen elastografi secara berkala. Gitu. Bila perlu bisa dilakukan CT scan atau MRI liver. Gitu. Oke, jadi intinya adalah tinggal self awareness kita untuk memeriksakan diri kalau ada gejala-gejala tadi. Bahkan mungkin ketika tidak ada gejala, untuk rutin memeriksakan supaya kita tahu kondisi liver kita seperti apa. Terima kasih Dr. Nancy, hari ini kita banyak membahas dan banyak pengetahuan seputar fatty liver. Semoga kita nggak mengalami itu ya. Terima kasih Dr. Nancy, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mandaya Hospital Puri. Selamat pagi dok. Pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Nancy. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The I Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan hati Anda, jagalah hati. Sampai jumpa.